every time I try to fly, I'd fall without my wings. Kali ini kita akan menyaksikan alur cerita sebuah film Hen tahun 2022. Seorang gadis muda yang mencari selimut bernyawa pada diri seorang ayahnya. Dia itu suka dengan pria yang sudah bau tanah, mencari titik kehangatan dari pria itu. Lalu bagaimana ceritanya? Langsung saja ke alur cerita film Hen. Kisah seorang gadis yang mencari kehangatan pada diri seorang ayah. Di awal video kita akan diperlihatkan seorang wanita berusia muda yang sedang asik menghibur dirinya bersama lelaki tua yang berada di kafe bersamanya. Gadis itu bernama Torai-san. Torai, gadis yang masih berusia 25 tahun, memiliki ketertarikan kepada pria seusia ayahnya. Mungkin entah kenapa Torai ingin mencari kehangatan atau kasih sayang kepada pria seusia ayahnya. Suasana menjadi pagi. Torai yang sedang ada di dalam kantor, tiba-tiba lelaki berusia tua itu menyapanya. Dan tak lama setelahnya datanglah seorang laki-laki yang usianya tidak jauh dari Torai. Malam pun tiba. Mereka berdua sedang berlembur dan berbincang-bincang sembari menikmati makanan yang sedang mereka santap. Dan pria yang bersama Torai mengajak pergi bersama di lain waktu. Sesampainya Torai di rumah, terlihat sang ayah yang sedang menonton TV. Namun sang ayah tidak menghiraukan kedatangan Torai. Tak lama kemudian datanglah adik Torai. Lalu sang ayah yang dengan cepatnya merespon kedatangan sang adik membuat Torai bertanya-tanya akan perbedaan yang dia dapat dari sang ayah. Lalu Torai pergi ke atas. Karena Torai kesal dengan perbedaan ayahnya, dia melampiaskan kekesalannya itu dengan alat getar. Karena sang adik masuk tanpa mengetuk pintu, membuat Torai harus berhenti dari aktivitasnya itu. Lalu Torai bertemu dengan pria bergudang. Lalu mereka bercengkerama sambil nunggu terongnya berdiri. Setelah berdiri, mereka langsung tanam terong. Ketika Torai tidak mendapatkan apa yang diinginkan, Torai langsung bertemu dengan teman kantornya di sebuah warnet. Torai melanjutkan tanam terong, namun lagi-lagi Torai tidak mendapatkan yang diinginkan dan mencatat awal mereka melakukan keasikannya itu. Lalu film kembali di kantor. Malam tiba ketika Torai-san mengambil teh. Torai dihampiri lelaki yang kemarin bertemu di warnet. Lalu akhirnya mereka berdua bertemu dan berbincang. Mereka pada saat Torai menanyakan apakah kamu belum memiliki pacar, sang lelaki itu menjawab tidak dan mereka pergi berdua. Mereka menikmati kebersamaan, bercanda dan bermesra, cinta dan bertukar cerita. Torai seorang wanita berusia muda yang terus mencari kehangatan yang tidak pernah ia dapatkan pada diri seorang ayahnya. Itulah sebab dia mencari kehangatan pada lelaki lain yang berusia lebih tua darinya. Kata-kata yang terus terucap pada setiap harinya. Torai hanya bisa menerima nasib yang sudah diterpa oleh hidupnya. Rapat untuk seluruh rekan kantor pun dimulai. Di sela-sela keasikan perkumpulan, tiba-tiba seorang lelaki teman sekantor yang usianya tidak jauh dari Torai. Dan selesai acara pun Torai dengan lelaki itu pun pergi pulang bersama, mengemudi taksi yang telah dipesannya. Tak langsung pulang, mereka berdua masih berhenti di perjalanan dan mencoba untuk bermesra cinta. Karena tempat yang kurang kondusif dengan jalan penuh lalu lalang orang berjalan, Torai langsung lanjut ke rumah lelaki itu untuk keintinya menanam terong di lembah yang hingga pagi menyapanya.
Walaupun mereka berada di kantor, Toray masih sempat-sempatnya tanam terong di lembah yang rimba. Dan pada saat terpilihnya universitas pada sang adik Toray, sang adik mengajak mereka sekeluarga untuk mendokumentasikan bersama. Namun terlihat sang Toray yang tidak bersemangat akan perbedaan yang dialaminya. Toray pun yang merasa nyaman dan merasakan kehangatan pada lelaki ini sebab tidak pernah sang ayah seperti menganggapnya dan memberikan kehangatan pada hakikatnya seorang anak. Sebab itulah ia mencari pada orang lain. Suasana pagi, sang ayah yang sedang memasak dan Toray yang sedang memurung di depan pintu. Tiba-tiba sang ibu menghampirinya. Naluri ibu sangat tahu jika sang ayah berbeda dan lebih hangat kepada sang adik. Ketika sang adik meminta pendapat kepada sang kakak tentang tanam terong di sawah yang masih belum ditanamkan terong, sang kakak menyarankan lakukan kepada kekasih yang kamu cintai. Dan adik Toray sudah terpilih universitas, maka tidak apa-apa waktunya yang tepat. Tidak butuh waktu lama, dia langsung belajar menanam terong bersama pacarnya di sebuah sawah berbintang 5 yang lahannya sangat luas. Namun cuy, ketika di pertengahan sedang asik terongnya bermain, sang adik menelpon Toray jika rasanya sawah ditanam terong sangatlah nikmat. Dan Toray tidak mau kalah, dia pun juga melakukan dengan teman kantornya. Toray yang sedang pergi berkencan dengan lelaki yang berusia lebih tua darinya. Ia pergi bersama dan mencoba untuk menceritakan semuanya pada lelaki itu. Namun lelaki itu hanya melihat jika Toray adalah wanita yang memiliki sawah yang sangat nikmat untuk ditanami terong. Mendengarkan ucapan pria tua itu, ia merasa kecewa dan kesal. Lalu ia pergi. Sesampainya Toray di rumah, ia melihat sang ayah membuka album yang ia miliki. Toray mencoba mengatakan kepada sang ayah, namun sang ayah tidak mau mendengarkan. Saat itu pula Toray pergi menemui sang pacar. Dia kembali menceritakan apa yang dirasakan oleh sikap ayahnya kepada Toray. Karena sang pacar ngeselin, dia pun pergi menemui pria tua itu di rumah untuk melampiaskan semua kekesalannya dengan merelakan sawahnya ditanamkan terong oleh pria tua itu. Saat sampai di rumah, sang ibu yang menyambut di depan pintu, ibu berkata untuk mendampingi sang ayah pergi ke dokter. Sang ayah berangkat dan Toray yang menghampiri sang ayah mencoba untuk mendekatkan dirinya layaknya hubungan putri dengan sang ayah. Toray yang semakin merasa sedih karena di hari ulang tahunnya tidak mendapatkan kejutan, tapi malah sebaliknya. Ia merasa bahwa kebahagiaan tidak berpihak kepadanya. Sang lelaki itu merasa bersalah dan mencoba untuk meminta maaf kepada Toray. Pulanglah mereka berdua. Toray yang menginginkan kasih sayang dari sang ayah, ia mencoba untuk mengajak ngobrol sang ayah. Tak lama kemudian bus datang. Mereka berdua pun pergi ke dokter bersama. Sesampainya di rumah sakit, tiba-tiba sang Toray mendapatkan telepon dari sang ibu. Lalu sang ibu menanyakan kepada Toray. Lalu Toray pergi bersama lelaki yang ia cintai untuk menghabiskan waktu. Karena bagi mereka ini adalah pertemuan terakhirnya akan perpisahan mereka berdua. Dan terakhir untuk tanam terong dengan pria itu. Alasannya cuy, ternyata Toray sudah sekian 31 kali tanam terong dengan pria itu. Toray tetap tidak mendapatkan kepuasan terongnya.
Terlihat Toray yang sedang sibuk mengumpulkan foto dan kenangan bersama lelaki itu untuk dibuangnya. Mereka bercinta untuk menghabiskan waktu bersama. Berakhirnya pertemuan, terlihat sang lelaki bersedih dan mengucapkan cinta kepada Toray. Akan tetapi hilangnya kepercayaan Toray membuat dia tidak percaya dan pergi meninggalkan lelaki itu. Di akhir film, ia memilih untuk hidup dengan kebahagiaan yang sudah ditakar dan berusaha mengembalikan kehangatan kepada sang ayah untuknya. Dan film pun selesai. I was at the West Coast, now I'm in the East Coast.